Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaila Ilfarosisa dari Keuangan Perbankan D3. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai obligasi. Obligasi atau bond adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan peminjam emiten kepada pemberi pinjaman investor. Emiten dapat berupa sebuah perusahaan atau korporat, pemerintah setempat, atau pemerintah asing. Investor obligasi umumnya adalah investor yang mengharapkan pendapatan tetap seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan lain atau investor pribadi atau individu. Kemudian dalam obligasi terdapat pembiayaan tidak langsung dan pembiayaan langsung. Untuk pembiayaan tidak langsung, yaitu bank lebih berperan sebagai perantara keuangan finansial intermediari yang memungkinkan pihak yang kekurangan uang yaitu kas defisit dapat menggunakan dana milik pihak yang kelebihan uang yaitu kas surplus. Pembiayaan dengan cara ini disebut dengan pembiayaan tidak langsung. Sedangkan untuk pembiayaan langsung yaitu peminjam mengeluarkan surat utang yang disebut obligasi untuk diberikan kepada pemberi pinjaman atau investor. Nah, pembiayaan ini tanpa melalui perantara kemudian disebut sebagai pembiayaan langsung yang hanya ada kas defisit dan kas surplus. Obligasi berbunga, coupon bond, yaitu obligasi yang memberikan bunga secara periodik kepada pemegangnya. Setiap obligasi berbunga sebagai surat utang jangka panjang memuat satu nilai nominal, yaitu besarnya utang yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal pelunasan utang obligasi. Yang ketiga, tingkat bunga obligasi atau kupon yang biasanya dinyatakan per tahun. Dan terakhir, tanggal pembayaran bunga yang menjelaskan apakah bunga obligasi dibayar setahun sekali atau setahun 2 kali. Nah, untuk notasi persamaan obligasi, yaitu ada F sama dengan nilai nominal atau nilai pari obligasi, saya kecil sebagai tingkat bunga kupon obligasi per periode, saya besar sama dengan pembayaran bunga per periode, I sama dengan yield per periode, N sama dengan jumlah periode, dan P sebagai harga wajar obligasi. Untuk penentuan harga wajar, terdapat rumus P sama dengan buka kurung 1 kurangi dalam kurung 1 tambah I pangkat min N tutup kurung C dibagi I ditambah F per dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Untuk contoh soal, sebuah obligasi bernilai nominal 1 miliar rupiah dengan bunga 12% jatuh tempo dalam 10 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika wajar investor mengharapkan yield A 4% dan B 0%. Nah, di sini mari kita jawab. Mohon maaf untuk penulisan dalam notasi C tidak tertulis. Maka saya akan jelaskan, yaitu diketahui F sama dengan 1 miliar, sedangkan C kecilnya yaitu 12% dibagi 12 sama dengan 6% dan diperoleh 0,06. Untuk C besar sama dengan 6% dikali 1 miliar sama dengan 6 juta, N sama dengan 10 tahun sama dengan 20 semester. Nah, untuk I-nya yaitu ada 14%, dibagi 12 sama dengan 7% dan didapat 0,07. Kemudian kita masukkan rumus yang sebelumnya yaitu P sama dengan buka kurung 1 kurangi dalam kurung 1 tambah I pangkat min N tutup kurung C dibagi I ditambah F sama D tambah F per dalam kurung 1 tambah N pangkat N. Nah, untuk hasilnya terdapat 89.405.985,75. Nah, untuk yang bagian B. Nah, untuk bagian B-nya juga kepotong, maka jika I sama dengan 10% bagi 2 sama dengan 5%, maka diperoleh 0,05 dan kita masukkan rumus yaitu P sama dengan buka kurung 1 kurangi dalam kurung 1 tambah 0,05 pangkat min 20 dikali 6 juta dibagi 0,05 ditambah 1 miliar rupiah
per dalam kurung 1 tambah 0,05 pangkat 20. Maka diperoleh hasil 112.462.210,34 rupiah. Untuk obligasi tak berbunga, dalam referensi mengenai investasi ada satu macam obligasi yang tidak membayar bunga, yaitu zero coupon bond. Obligasi jenis ini tidak membayar bunga secara periodik, tetapi hanya membayar sebesar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Untuk menarik investor, obligasi jenis ini harus dijual dengan diskon sangat besar sehingga sering juga disebut deep discount bond. Harga wajar obligasi tak berbunga adalah nilai sekarang dari nominal obligasi diwakili dengan persamaan berikut. Nah, di sini teman-teman rumusnya lupa tertulis, maka untuk rumus obligasi tak berbunga yaitu P sama dengan F per dalam kurung 1 tambah I pangkat min N. Untuk contoh soal yaitu ada sebuah obligasi tak berbunga yang bernilai nominal 1 miliar dan jatuh tempo dalam 10 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield 14%. Maka bisa dijawab F sama dengan 1 miliar, I sama dengan 14% dibagi 2 diperoleh 7%, kemudian sama dengan 0,07. Nah, untuk N sama dengan 10 tahun sama dengan 20 semester, dan P-nya yaitu rumus F per dalam kurung 1 tambah I pangkat min N sama dengan 1 miliar bagi dalam kurung 1 tambah 0,07 pangkat min 20 dan diperoleh hasil 25.841.928 rupiah. Untuk obligasi dapat ditebus, umumnya obligasi akan dilunasi pada saat jatuh tempo, namun beberapa obligasi dapat ditebus emiten sebelum jatuh tempo. Obligasi yang dapat ditebus sebelum jatuh tempo ini disebut callable bonds. Dalam hal ini, emiten seperti mempunyai hak khusus yang memungkinkannya melunasi utangnya dengan lebih cepat. Hak penebusan sebelum tanggal jatuh tempo ini akan digunakan emiten jika menguntungkan. Misalnya dalam keadaan tingkat bunga pasar sudah turun dan lebih rendah daripada tingkat bunga obligasi. Untuk contoh soal, obligasi VTBCA dengan nominal 10 miliar berjangka waktu 20 tahun dengan kupon 11%, tetapi dapat ditebus pada nilai pari setelah 15 tahun. Hitung harga pembelian yang menjamin investor mendapatkan yield minimum. Yang A yaitu 13% dan B 9%. Kemudian kita jawab F sama dengan 10 miliar, N sama dengan 20 atau 40 semester, dan yang lainnya sudah dimasukkan ke dalam diketahui. Kemudian kita jawab jika obligasi ditebus setelah 15 tahun, maka harga wajarnya yaitu P sama dengan, mari kita rumusnya masukkan, P sama dengan F tambah dalam kurung C kurangi I, kemudian F 1 kurangi dalam kurung 1 tambah I min N dibagi I. Nah, sama dengan 10 miliar ditambah 0,055 kurangi 0,065 dikali 10 miliar, kemudian 1 kurangi dalam kurung 1 tambah 0,065 pangkat min 30 dibagi 0,065. Kemudian diperoleh hasil yaitu 8.994.132.409 rupiah. Apabila obligasi dilunasi saat jatuh tempo setelah 20 tahun, maka harga wajar yang diperoleh yaitu 8.585.447.313 rupiah. Nah, untuk soal yang B yaitu tingkat obligasi 9%, kita bisa jawab diketahuinya sudah kita masukkan, dan langsung saja jika obligasi ditebus setelah 15 tahun, maka harga wajarnya yaitu 11.628.888.854 rupiah. Apabila obligasi dilunasi saat jatuh tempo setelah 20 tahun, maka harga wajarnya terdapat 11.840.158.442. Kemudian ada abortasi premium dan diskon obligasi. Sebuah obligasi dapat diperdagangkan pada nilai pari dengan premium atau dengan diskon.
Walaupun demikian, pada saat jatuh tempo, semua obligasi akan dilunasi pada nilai parinya. Dengan kata lain, premium dan diskon obligasi yang ada harus menjadi nol atau habis pada saat jatuh tempo. Penyesuaian nilai premium dan diskon obligasi secara periodik dalam laporan keuangan emiten perusahaan yang menerbitkan obligasi hingga tidak ada lagi atau nol pada saat jatuh tempo disebut amortasi premium atau diskon, amortasi agio atau disagio. Nah, di sini terdapat ilustrasi amortasi premium dan diskon obligasi. Di sebelah kiri terdapat contoh amortasi premium obligasi dan ada amortasi diskon obligasi. Kemudian contoh soal, susun tabel amortasi sebuah obligasi bernilai nominal 500 juta jatuh tempo 10 tahun lagi dengan kupon 15% jika investor mengharapkan yield 10%. Nah, bisa kita langsung jawab. Pertama kita menghitung harga wajar obligasi yaitu F sama dengan 500 juta, I-nya sama dengan 10%, diperoleh 0,1 dan C sama dengan 15% atau 0,15 dan N 10 tahun. Nah, kemudian masukkan rumus P sama dengan F tambah C kurangi I, kemudian F1 kurangi dalam kurung I tambah 1 tambah I pangkat min N dibagi I. Nah, dari hasil tersebut dapat diperoleh yaitu 653.614.177,6 rupiah. Berikutnya kita menyusun tabel amortasi dengan kolom-kolom tanggal, periode pembayaran, bunga dibayarkan, bunga efektif, amortasi premium, dan nilai buku. Nah, di dalam gambar terdapat sebuah tabel yaitu dengan penjelasan yaitu A sebagai periode, B bunga dibayarkan, kemudian C di bunga efektif dalam rupiah 10% dikali nilai buku, kemudian D dalam kurung B kurangi C amortasi premium, dan E yaitu dalam kurung E kurangi D nilai buku. Harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Permasalahan untuk menghitung harga wajar obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga adalah besarnya bunga yang terkandung di bawah dalam obligasi yang diserah terimakan dan berubahnya nilai buku obligasi dari tanggal pembayaran bunga terakhir. Dalam akuntansi, bunga terkandung ini disebut bunga terutang atau accrued interest. Nah, untuk contoh soalnya, ada sebuah obligasi bernilai nominal 1 miliar dengan kupon 9,5% dan jatuh tempo pada 15 Agustus 2019. Obligasi ini dijual pada 1 September 2019 dengan harga penawaran pasar market quotation 103,25. Berapa yang harus dibayar pembeli? Nah, untuk dijawab terdapat sebuah ilustrasi. Kemudian tanggal pembayarannya itu ada 15 Februari dan 15 Agustus. Jumlah hari antara tanggal 15 Agustus 2019 dan 15 Februari 2020 adalah 184 hari. Jumlah hari dari tanggal 15 Agustus 2019 hingga tanggal 1 September 2019 adalah 17 hari. Jadi bunga terutang adalah F sama dengan 17 dibagi 184, kemudian F sama dengan 1 miliar dan C sama dengan 4,75% atau sama dengan 0,0475 dan VQ yaitu 1 miliar 32.500.000 rupiah. Nah, AI-nya rumusnya yaitu ada A I sama dengan F kali C sama dengan F kali C kali F. Dan kita masukkan saja yaitu 17 bagi 184 dikali 0,0475 dikali 1 miliar dan diperoleh 4.388.587 rupiah. Harga yang harus dibayar pembeli adalah yaitu ada rumus P sama dengan PQ tambah AI dan diperoleh 1 miliar 360,888,587 rupiah. Untuk pencarian yield, ada 3 konsep yield dalam investasi obligasi. Yield pertama adalah yield sekarang atau current yield, yaitu yield yang diberikan obligasi saat ini. Yield sekarang menghubungkan kupon tahunan yang diperoleh investor obligasi dengan harga yang dibayarkan atau harga pasar obligasi. Nah, untuk rumus yield sekarang yaitu ada yield sekarang sama dengan kupon tahunan bagi harga obligasi. Contoh soalnya yaitu ada ORI 005 yang berkupon 11,45 rupiah
ditawarkan pada harga 102 sebulan setelah penerbitan perdananya. Hitung yield sekarang obligasi ini. Kita masukkan rumus yang tadi, kemudian 11,45% sebagai kupon tahunan dibagi 102% sebagai harga obligasi dan diperoleh 11,23%. Yield kedua adalah yield hingga tanggal penebusan, yaitu yield to call atau YTC. Yield ini hanya ada dalam obligasi yang dapat ditebus atau callable bond. Namun, semua obligasi mempunyai tanggal jatuh tempo. Oleh karena itu, yield yang paling penting adalah yield yang ketiga, yaitu yield to maturity atau YTM. Contoh soal. Sebuah obligasi tak berbunga yang jatuh tempo 4 tahun 6 bulan lagi mempunyai nilai 5 miliar. Jika obligasi tersebut ditawarkan pada harga 50, berapa yield yang bisa diperoleh investor? Nah, di sini kita jawab diketahui PPI sebagai nilai saat ini atau harga beli, FI sebagai nilai jatuh tempo, dan yield sama dengan dalam kurung PPI dikurangi FI per PPI. Kemudian kita masukkan dan diperoleh negatif 100%, maka bisa disimpulkan yield obligasi negatif menunjukkan investor akan mengalami kerugian karena tidak memperoleh bunga dan juga harga jual obligasinya lebih rendah dari harga beli. Sekian, terima kasih dari presentasi saya mengenai obligasi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.